Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7. Yang akan melanjutkan materi di bab 2 tentang berbagai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, di era sekarang, meskipun telah dikeluarkan dan mulai digunakan teknologi mobile yang lebih praktis, tapi ternyata itu masih belum mampu menggeser posisi komputer dalam urusan menyelesaikan pekerjaan. Perkembangan komputer juga sudah terlihat dari beberapa dekade yang lalu, bahkan dari komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana hingga kini yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana pun dan kapanpun penggunanya menginginkannya. Sebelum mencapai titik tersebut, komputer sendiri mempunyai sejarah panjang mengenai perkembangan dari generasi ke generasi. Sejarah itu sendiri dibagi menjadi 5 generasi, dan tiap generasi perangkat komputer yang diciptakan selalu dibuat lebih baik sekaligus berbentuk lebih kecil dari sebelumnya. Berikut ini adalah ulasan mengenai sejarah komputer beserta perkembangan generasi ke generasi. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, yang kedua ke komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964, dan komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai awal tahun 80-an, dan komputer generasi keempat di awal 80-an sampai sekarang, dan komputer generasi kelima adalah komputer masa depan. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video animasi tentang perkembangan komputer dari generasi pertama sampai ke generasi kelima. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor.
Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Akan menjelaskan tentang komputer generasi pertama. Yang sudah ditayangkan di video itu adalah penjelasan singkat dari komputer generasi pertama sampai ke generasi kelima. Dan sini Bapak akan menjelaskan penjelasan tentang komputer generasi pertama sampai ke generasi kelima. Komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Memiliki ukuran fisik yang besar dan bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Komputer pada generasi ini cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Berikut ini adalah gambar komputer generasi pertama, yaitu ENIAC, EDIPS komputer, NFC1 komputer, dan EDIPS komputer. Komputer generasi kedua di tahun 1959 sampai tahun 1964. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Penemuan lain yang berupa perkembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan pada pendahulunya. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Komputer generasi kedua sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, menyimpan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Di bawah ini adalah contoh komputer generasi kedua, yaitu IMB 1401. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai awal tahun 80-an. Komputer generasi ketiga ini mulai mengembangkan sirkuit integrasi atau IC. Di tahun 1958, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Komputer generasi ketiga sudah mengenal penggunaan sistem operasi. Kinerja komputer lebih cepat dan mempunyai kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan data. Dan sudah menggunakan terminal visual display sehingga dapat mengeluarkan suara. Pemakaiannya lebih hemat listrik dibandingkan komputer sebelumnya. Berikut ini adalah contoh komputer generasi ketiga.
komputer generasi keempat. Berikut adalah tugas pemahaman materi. Yang pertama, hancurnya komputer generasi pertama disebabkan oleh. Yang kedua, komputer generasi kedua menggunakan transistor. Apa itu transistor? Jelaskan. Jelaskan pengertian tentang transistor. Dan ketiga, komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor. Apa itu mikroprosesor? Pengertian tentang mikroprosesor. Jawaban boleh dicari di Google. Dan setelah menjawab bisa mengirimkan tugasnya kepada saya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya masing-masing.